kemudian 8 Bapak Akyun. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, shalom. Salam. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, ada nunduk dikit Pak Tis biar kelihatan lebih keren. Saya senang ada Pak Tis ikut. Sebenarnya saya nggak mau ikut karena saya bagian dari panitia. Ya, seksi sibuknya ya. Jadi, tapi karena Pak Tis ikut, saya malu. Jadi saya harus ikut. Dan ini adalah kali kedua saya lomba pidato. Yaitu waktu dulu lomba yang pertama adalah waktu Natal dan hampir menang. Dan semalam saya mempersiapkan untuk khotbah, nggak jadi-jadi juga karena ya gatal-gatal saya nggak sembuh-sembuh. Jadi saya cuma bisa berdoa, ya Tuhan jadikanlah seluruh peserta kawan-kawan saya yang ikut lomba khotbah ini menjadi pemenang. Tetapi izinkanlah saya yang juara 1. Baik, karena tadi banyak rekan-rekan juga sudah berbicara panjang lebar, ya seperti tema dari tema Paskah tahun ini dari PGI yaitu Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga. Nasnya di Yohanes 20 ayat 26. Jadi saya ingat lagi bahwa ketika kemarin sore kami lagi ngumpul sebelum masuk ke blog, Pak Agustinus, Pak Pandu sempat bilang, bagaimana kita mau damai sejahtera sementara kita berada di tempat yang membuat kita tuh kira-kira seperti itu Pak ya, Pak Agus ya, Pak Pandu ya, membuat kita tuh tertekan gitu pada garis besar seperti itu. Tapi saya nyeletuk, saya bilang bahwa damai sejahtera itu sendiri ya kita yang buat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya bergelimpangan harta, dia mau kemana saja bebas, ya punya rumah yang besar, uangnya digitnya tidak terhitung, tapi tidak ada damai. Yang ada justru kecemasan, takut, khawatir dan sebagainya. Jadi di dalam Kristus damai itu sendiri adalah keputusan kita. Apakah kita mau menghadirkan damai Tuhan itu, damai Kristus itu di hidup kita, atau kita mau dikuasai oleh mungkin hal-hal yang akan selalu buat kita khawatir, buat kita takut. Ya, di sini bahwa di Yohanes 20 ayat 26 ini adalah 8 hari. Saya bacakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, sementara Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika setelah Yesus disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus ini masing-masing tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Ya, mereka hanya bisa berkumpul karena mereka berada di kota Yerusalem pada waktu itu. Sementara mereka tuh asalnya dari kampung mereka tuh sebagian besar murid-murid Yesus adalah dari Galilea. Jadi mereka hanya bisa nggak tahu apa yang mau dibuat gitu. Jadi mereka mau keluar pun, mau kembali ke kota asal mereka pun takut. Firman Tuhan ayat kita mengatakan bahwa mereka takut dengan orang Yahudi. Kalau tidak takutnya apa saya tidak tahu persisnya, apa mungkin takut dibully, takut dijadikan tersangka karena pasal terlibat ikut serta dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana, tapi yang pasti ada satu ketakutan di mana mereka hanya bisa berkumpul di satu tempat. Ya, di satu tempat, di situ mereka apa yang mereka buat saya tidak tahu. Tapi ketika Yesus bangkit di hari ketiga, Yesus menampakkan diri pertama adalah kepada Maria kepada Maria Magdalena. Terus kemudian yang kedua adalah kepada murid-murid, ya, yang tentu saja yang kedua ini tanpa Thomas. Ya, Thomas tidak ada, dan yang
Di Yohanes 20 ayat 26 ini yang sebenarnya penekanannya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas secara eksklusif lah gitu ya, karena Thomas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang lebih dikenal sebagai si ragu, karena tanpa bukti dia tidak akan percaya. Jadi Thomas ini membutuhkan satu fakta yang nyata gitu, bukan hanya opini, bukan hanya asumsi ya. Jadi makanya Yesus menampakkan kedua kali ketika Thomas juga ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang damai sejahtera, jujur ketika berada di tempat ini, saya sudah adalah orang yang sudah mengenal Kristus, sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah pelayanan selama belasan tahun. Tetapi ketika saya mengalami satu peristiwa di mana saya harus berada di tempat ini, seperti kesaksian saya sebelum-sebelumnya, bahwa saya merasa berakhir sudah hidup saya. Saya protes, saya bisa dikatakan kecewa dengan Tuhan. Damai sejahtera, boro-boro hanya damai sejahtera, tapi itu memang hilang, tidak berbekas. Saya sudah ceritakan minggu lalu, saya saksikan bahwa saya orang adalah hidup dengan kehidupan yang keras. Ya, saya lebih banyak dari masa bujang saya, masa saya masih lajang, saya hidup di luar. 1 bulan setelah saya mau menikah, saya baru pulang ke rumah, tidur di rumah orang tua saya. Saya tidak pernah hampir tidak pernah menangis, kecuali saya lagi sakit bisul ya. Itu menderita buat saya. Nah, ketika saya di Pengalingan, ya, Bang Sibar adalah salah satu saksinya. Saya hanya bisa menangis ketika saya mengingat istri saya, mengingat mama saya yang kondisi lumpuh. Ya, saya menangis. Tapi kemudian Tuhan tolong, perlahan Tuhan tunjukkan satu persatu penyertaan Dia bahwa masih ada Yesus yang dahulu tahun 1997 saya terima di sebagai juru selamat pribadi, bahwa dia masih ada di tahun 2024, tepatnya di bulan September saya masuk di sini. Dan kisah itu, cerita itu tidak serta-merta pernyataan Tuhan tidak serta-merta membangkitkan damai sejahtera saya full, tetapi berjalan waktu, saya di sini sudah 7 bulan lebih, dan perlahan-lahan ada saja hal yang membuat damai sejahtera saya terus berkurang. Yang baru-baru ini istri saya memvideokan kondisi dapur saya. Karena rumah saya DTN, hanya 2 kamar, nggak ada dapur. Saya bangun waktu itu, bangun seadanya. Ya, saya cor gantung, tongkatnya saya pakai kayu binir. Dinding-dindingnya saya plester pakai waring ya, bukan pakai bata, dan saya kerjakan sendiri, dan jendelanya, pintunya saya las dari besi gitu. Istri saya fotokan kondisi dapur kita hampir roboh karena tiang-tiangnya sudah lapuk gitu. Saya ketika istri saya kirim video tersebut, damai sejahtera yang sekarang perlahan-lahan sudah mulai bangkit kembali, harus ditantang lagi. Ya. Saya di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya penghasilan. Saya nggak sama sekali, yang diandalkan adalah istri saya sendiri. Sementara kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk merehab dapur saya. Saya nggak bisa berkomen banyak dengan istri saya, tapi saya katakan Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita maknai Paskah pada tahun ini, bahwa masih ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita, yang menjadikan kekuatan bagi kita semua, terlepas kita ada di tempat ini. Tetapi pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau damai sejahtera Tuhan itu berada di hati kita? Kita izinkan damai itu masuk dalam hati kita, meskipun dikatakan di
Yohanes 20 ayat 26, pintu-pintu terkunci. Tapi Yesus bisa hadir di situ dan menyatakan damai sejahteranya bagi murid-muridnya. Demikian juga untuk kita, apakah kita mau hidup dengan damai sejahtera Tuhan atau dengan konsep berpikir kita yang mungkin ingin melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan yang saya sharingkan terlepas dari segala hal yang menghimpit kita, apakah kita mau jadikan Tuhan itu satu-satunya pedoman, satu-satunya juru selamat, satu-satunya sumber dari damai sejahtera tersebut. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Baik.